حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Dikatakan berdusta, dikatakan Isya sampai jam berapa? Ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Hah? Ketika dia 7 menceritakan lewat. semua yang dia dengar. Sebelum jam 7 di satu kota, sudah masuk Isya. Kabupaten Kolaka Oh, diatur. Kabupaten Kolaka, Kabupaten. Ya. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmatnya kepada kita semua, memberikan karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha." Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka satu di antara nikmat yang sangat besar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala ya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk mempelajari agamanya, duduk di majelis-majelis ilmu, duduk di majelis ta'lim. Maka ini sebuah nikmat yang sangat besar. Mereka duduk dan mempelajari agamanya, memperbaiki akidahnya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki ibadahnya. Maka ini sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu akan Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam. Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam dengan ilmu. Oleh karena itu disebutkan di dalam satu riwayat Nabi alaihi salatu wasallam yang menyebutkan tentang ciri-ciri akhir zaman, ciri-ciri hari kiamat adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di muka bumi tidak ada lagi disebut nama Allah, tidak lagi disebut nama Allah. Ini menunjukkan hilangnya ilmu. Ketika ilmu ini hilang, sampai Allah Subhanahu wa taala saja sudah tidak dikenal lagi, maka disitulah terjadi hari kiamat, terjadi kehancuran. Maka selama ilmu ini masih dijaga, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada masyarakat di mana ilmu itu tersebar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rasulullah bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Pahamnya kaum muslimin dengan agamanya, pahamnya masyarakat dengan agama, itu akan memperbaiki keadaan sebuah masyarakat. Dan manusia terbaik, yaitu manusia di zaman Nabi Muhammad SAW. Sabda beliau, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik adalah manusia di zaman saya, kemudian masa setelahnya lagi, kemudian masa setelahnya lagi. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin di zaman Nabi adalah orang-orang terbaik. Dan ini disebabkan karena dekatnya mereka dengan ilmu agama. Kalau kita jauh dengan ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan. Akan menghilangkan keberkahan. Ya. Nah, pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim di dalam mengorbankan apa yang dia miliki dalam rangka untuk mendapatkan ilmu agama. Kita akan lapang dada kita dan akan tenang hati kita ketika melihat para penuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu agama, itu ada di majelis ilmu sebagaimana kita sebutkan tadi. Mereka meninggalkan kenikmatan, mereka meninggalkan apa yang mereka suka, ditinggalkan. Ya mungkin hari ini atau jam ini ada kegiatan kita tinggalkan. Ya,
Mereka meninggalkan tidur di malam hari untuk mempelajari agama sebagaimana dilakukan oleh para ulama kita. Di waktu-waktu ketika manusia terlelap, mereka bangun untuk mempelajari agama, menghafal Al-Quran, mencatat ilmu yang penting, ya, menghafalnya, dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjukkan semangat dia untuk memperoleh ilmu dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, al-ulama'u warathatul anbiya wal anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Ulama itu, kata Nabi, adalah pewarisnya para nabi. Jadi ulama itu pewarisnya para nabi. Dan para nabi tidak pernah mewariskan dinar, uang emas, dan juga tidak pernah mewariskan uang perak, dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu agama. Siapa yang mengambil ilmu agama dari mereka, maka sungguh mereka telah mendapatkan bagian yang paling besar. Jadi ilmu agama itu warisan Rasulullah. Maka hendaklah seorang muslim bersungguh-sungguh untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Jadi warisan Nabi cuma ilmu agama. Nabi tidak meninggalkan harta. Nabi tidak meninggalkan emas, perak. Tidak ada Nabi tinggalkan. Nabi meninggal dalam keadaan miskin. Tidak ada yang dia tinggalkan sama sekali. Tapi Nabi meninggalkan ilmu agama untuk umatnya. Nabi menjaga kita dengan ilmu agama yang beliau wariskan melalui para sahabat. Sahabat disampaikan kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikannya kepada atba'ut tabi'in. Sampai kepada kita, sampai hari ini. Hadis-hadis dijaga oleh para ulama. Ditulis di buku-buku mereka. Dipilih dan dipilah. Mana hadis yang benar, mana hadis yang salah. Mana hadis yang jelas sumbernya, mana yang tidak ada sumbernya. Dipisah-pisah oleh para ulama. Ini menunjukkan apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu agama. Karena ilmu agama adalah petunjuk bagi manusia agar mereka bahagia di dunia, di alam barzakh, dan juga di akhirat. Dan juga di akhirat. Iya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memiliki ilmu agama. Dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Jadi yang takut kepada Allah itu para ulama. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Semakin kita berilmu, harusnya semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukuran seorang diberikan ilmu ketika dia ada rasa takut kepada Allah. Takut meninggalkan sholat, ya, takut tidak bisa membaca Al-Quran, takut tidak punya hafalan Al-Quran, ya kan? Takut melakukan pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya. Itu disebabkan karena dia memahami ilmu agama, memahami ilmu syariat, memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang-orang yang takut kepada Allah karena ilmunya. Wa khassal ulama bil khasyah li'annahum a'rafun nasi billahi kullama kana al-'abdu bi rabbih a'rafu kana lahu arja minhu aqwafu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan para ulama dengan rasa takut. Jadi siapa yang takut kepada Allah? Ya ulama. Itu kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling mengenal Allah. Jadi kalau mau takut kepada Allah, ya kenal Allah. Kenapa orang tidak takut kepada Allah? Karena dia tidak kenal Allah. Karena dia tidak kenal Allah. Ya. Jadi disebutkan oleh para ulama kita, orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang akan paling takut kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang kenal Allah. Dan itu dengan ilmu agama. Maka ketika seorang hamba kenal dengan Allah, dia paling kenal dengan Allah, maka tentunya dia akan diharapkan menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memilikinya. Ilmu agama menjadi sebab datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta itu kalau kita punya ilmu agama. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla alimin bi amri dunya wa jahilin bi amril akhirah." Sesungguhnya Allah itu tidak senang, membenci orang-orang yang paham tentang masalah dunia tapi tidak tahu tentang masalah akhirat, tentang masalah agama. Kalau misalnya kita tidak tahu ilmu dunia, kita nggak akan disiksa dengan itu. Tapi kalau kita tidak tahu agama, tidak tahu sholat, tidak tahu zakat, tidak tahu berwudu, ya tidak tahu haji, tidak tahu ya tidak tahu kewajiban-kewajiban kita, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan membenci kita karena kita tidak tahu. Mana yang halal, mana yang haram kita tidak tahu. Mana yang baik, mana yang tidak. Oleh karena itu, ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban menuntut ilmu agama, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Kalau disebutkan tentang kewajiban menuntut ilmu, yang dimaksud adalah ilmu agama. Nah, demikian pula ilmu agama adalah sebab seorang akan diberikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatan, maka aku akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit. Diberikan kehidupan yang sempit karena dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau belajar agama. Dia kaya tapi perasaannya sempit. Dia ada jabatan tapi perasaannya galau. Allah berikan itu. Itu disebabkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an. Siapa yang berpaling dari peringatanku akan kami berikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan tidak bisa melihat. Padahal dulu di dunia dia bisa melihat. Tapi di akhirat tidak bisa melihat. Lalu dia ditanya. Atau dia bertanya kepada Allah. Dia bertanya kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu aku bisa melihat. Kenapa sekarang tidak bisa melihat? Masya Allah. Hari kiamat, Pak. Kalau di dunia, kalau kita tidak bisa melihat, masih ada yang pegang kita. Kita tidak bisa makan, ada yang suapi kita. Kita tidak bisa jalan, ada yang tuntun kita, yang ajak digandeng tangan kita. Ya, kita nggak bisa pakai baju, ada yang pakaikan baju kita. Di dunia, di akhirat tidak ada. Nah, ini masalahnya terjadinya di akhirat. Dibangkitkan orang itu dalam keadaan buta. Sudah di dunia hidupnya disempitkan oleh Allah, di akhirat dibutakan matanya, dibangkitkan dalam kondisi tidak bisa melihat. Gara-gara apa? Wa man a'radu an dzikri. Gara-gara dia berpaling, tidak mau dekat kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gara-garanya. Sibuk saja dengan pekerjaan. Kerja boleh atau tidak? Boleh. Kerja itu boleh. Dan wajib hukumnya kerja. Kalau orang sudah punya istri, kerja. Orang sudah punya anak, dia kerja. Cari nafkah untuk anak dan istrinya. Itu wajib. Tapi jangan sampai akhirat kita jadi korban. Sibuk pekerjaan, lupa dengan akhirat. Ini maksudnya. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia bertanya, ya Allah, kenapa aku buta? Kenapa aku bangkit dalam keadaan tidak bisa melihat? Padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Maka Allah berfirman kepada orang itu, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Demikianlah dulu di dunia datang kepada kamu ayat-ayat kami. Bahkan ada undangan pengajian semua sampai kepada kita. Disampaikan ayat, disampaikan dalil, disampaikan Quran, disampaikan hadis kepada dia. Kamu pura-pura lupa, pura-pura tidak butuh. Maka pada hari ini kata Allah, kamu juga saya lupakan. Karena dulu di dunia kamu melupakan saya, sekarang di akhirat ini kamu yang saya lupakan. Masya Allah. Sengsaranya orang itu. Ini berbalik 180 derajat dengan orang-orang yang semangat di dalam mempelajari ilmu agama. Semangat di dalam beramal soleh.
Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, siapa yang beramal soleh. Amal soleh itu asalnya dari mana? Dari ilmu agama. Tidak bisa orang beramal soleh kalau dia tidak belajar dulu. Dia harus tahu dulu amalannya benar atau salah. Setelah itu dia beramal soleh. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kepada dia, kata Allah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Masya Allah. Dan kami akan balas apa yang dia lakukan dengan sesuatu yang lebih besar nilainya daripada apa yang dia lakukan di akhirat nanti. Nah, begitu. Ya, sekarang kita disuruh memilih. Mau ada perhatian dengan agama, ilmu agama, belajar atau tidak. Semua menanggung masing-masing. Makanya kalau ada anak-anak muda kita semangat belajar, kasih dorongan, kasih motivasi. Ini sebuah pemandangan yang indah. Melihat anak-anak muda duduk belajar, pelajari agamanya dengan khusyuk, dengan baik. Ada mencatat, ada yang menghafalnya. Ya, Masya Allah. Ini menunjukkan kebaikan. Maka kita berikan motivasi kepada mereka. Karena ini akan memberikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Maka orang-orang yang belajar adalah orang yang harusnya memberikan kebaikan di tengah masyarakat. Jangan bikin onar, jangan bikin kacau, jangan bikin berantakan. Tapi bikinlah kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ya, terutama para penuntut ilmu. Orang-orang yang belajar agama. Nah, jadi ilmu itu mendatangkan apa tadi? Ridho Allah. Ilmu itu mendatangkan apa? Ilmu itu mendatangkan kehidupan yang baik di dunia, di alam barzah, dan juga di akhirat. Di dunia kita butuh ilmu. Kenapa? Kita mau beramal. Tentang sholat misalnya. Apa sabda Nabi tentang sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku melakukan sholat. Maksudnya, contohlah tata cara sholatku, begitu. Kalau kita tidak belajar tentang sholat, kita nggak bisa sholat seperti sholatnya Nabi. Tentang masalah berwudu, Nabi pernah mencontohkan kepada sahabat cara berwudu. Lalu kemudian Nabi bersabda, "Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, tsumma shalla rak'atain, lam yuhadditsu fihi nafsan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang berwudu dengan caraku, Masya Allah. Jadi harus belajar. Siapa yang berwudu dengan rakaat, khusyuk dalam sholatnya, diampuni dosanya yang telah lalu. Tapi syaratnya apa? Wudu dengan caranya Rasulullah. Dari mana didapatkan? Dari belajar. Belajar hadis. Petunjuk Nabi di dalam berwudu. Ya, di dalam berwudu. Dalam sholat juga begitu. Nabi pernah sholat di atas mimbar. Karena mimbarnya Nabi itu 3 susun. Ada tiga tingkat ya. Tingkat 1, 2, 3. Tingkat-tiganya untuk duduk agak tinggi. Kemudian tingkat 2-nya untuk kaki. Ya, Nabi pernah sholat di atas mimbar. Pas dia mau sujud dia turun. Pas dia berdiri dia naik lagi atas mimbar. Supaya apa? Supaya sahabat melihat bagaimana caranya Nabi sholat. Supaya dipelajari oleh sahabat. Dengan ilmu. Ya, Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah. Kata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan, amalan itu ditolak. Makanya kalau bapak-bapak salat Isya 8 rakaat, kira-kira diterima atau tidak? Salat Isya 8 rakaat diterima atau tidak? Ya. Sekarang saya tanya, 4 sama 8 bagus mana? Bagus 8 sebenarnya secara akal ya. Bagus 8, lebih banyak. Tapi kenapa nggak diterima? Tidak ada contoh. Berarti harus belajar. Mempelajari sholat Isya berapa rakaat? 4. Nah, sholat maghrib berapa rakaat? 3. Nah, sholat 3 rakaat. Begitu. Sekarang pertanyaannya, penting tidak belajar agama? Penting. Belajar agama penting. Kalau tidak belajar agama tidak tahu. Dengan belajar agama tahu. Nah, ini di dunia. Sekarang di alam barzah. Di alam barzah, ketika orang meninggal, dia akan didatangi malaikat. Ya kan?
Malaikat akan bertanya kepada dia, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Jawabnya dengan apa? Dengan ilmu. Nanti akan kita buktikan bahwa jawabnya harus dengan ilmu, ya. Dia ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Masya Allah. Orang beriman akan mengatakan, "Rabbi Allah," Tuhanku Allah. Ditanya kedua, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Orang beriman akan mengatakan, "Dinil Islam," agamaku Islam. Ditanya lagi yang ketiga, "Wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum?" Siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Siapa laki-laki ini yang diutus kepadamu? Orang yang beriman akan mengatakan, "Hadza Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang beriman. Nah, tapi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak belajar agama, tidak paham agama, jauh dari agama, ketika dia ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, "Ha la adri." Ha gitu. La adri. Saya tidak tahu. Ditanya lagi, "Apa agamamu?" Jawabannya sama. Ha, saya tidak tahu. Bukan ha dia ketawa. Tapi dia seakan-akan membayangkan apa ya gitu. Berarti dia pernah dengar dulu. Ya kan? Nah, yang ketiga ditanya tentang nabinya, sama, jawabannya juga tidak tahu. Kemudian dia mengatakan, "Sami'tun nasa yaqulu syai'a faqultuhu." Saya dulu pernah dengar orang mengatakan sesuatu, saya ikut-ikut mengatakan begitu. Nah, ikut-ikutan di dalam agama. Akhirnya dia dijadikan lupa oleh Allah pada hari kiamat, di alam kubur dia nggak bisa jawab. Kemudian di dalam hadis yang lain, itu tadi hadisnya Al-Barra bin Azib, seorang sahabat. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atba'ul mayyit salat." Orang meninggal itu akan dikawal oleh 3 golongan. Oleh 3 golongan. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, sama amalannya. Sama keluarganya, hartanya, amalannya sama keluarganya. Yarji'u tsani wa yabqa wahidun. Yang 2 akan kembali, yang 1 tetap tinggal. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Harta dan keluarganya akan kembali ke rumah masing-masing. Wa yabqa amaluhu, yang tinggal amalannya. Amalan kita yang tinggal. Dan amalan itu adalah hasil dari ilmu. Berarti di alam kubur kita butuh apa? Ilmu agama. Demikian pula di akhirat kita juga butuh ilmu agama, karena kita akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini?" Jawabannya adalah dengan ilmu agama yang pernah kita pelajari sebelum. Saya tanya ulang. Ilmu agama penting atau tidak? Penting. Pertanyaan kemudian, sudahkah kita punya perhatian kepada ilmu agama? Dijawab masing-masing dalam hati. Sudahkah kita punya perhatian dengan ilmu agama? Warisannya Nabi apa? Apa warisannya Nabi? Ilmu agama. Itu warisannya Nabi. Kita cinta kepada Nabi? Cinta. Kenapa warisannya tidak dikejar? Apa jawaban? Ini baru saya yang tanya, bukan Allah. Kalau Allah yang tanya, kita setengah mati jawab. Baru saya tanya. Kita cinta dengan Nabi. Nabi mewariskan ilmu. Pertanyaan, kenapa kita tidak kejar itu warisannya Nabi? Kenapa kita tidak perbanyak warisannya Nabi? Apa jawaban kita? Sibuk. Malas. Tidak mau saya. Saya lebih baik kerja daripada belajar agama. Tidak ada waktu. Tidak tertarik. Kalau cerita politik tertarik. Kalau cerita agama tidak tertarik. Jawaban-jawaban seperti itu akan membinasakan kita sendiri nanti di akhir. Makanya mumpung masih ada waktu, Masya Allah. Hari ini orang-orang yang meninggal banyak. Hampir tiap hari kita dengar orang meninggal. Dan kita masih dijaga oleh Allah. Dipanjangkan umur. Manfaatkan untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi. Dan Nabi meninggalkan ilmu agama. Kalau ada seorang suami cinta kepada istrinya, lalu istri ini punya barang yang dia tinggalkan untuk suaminya. "Wahai suamiku, ini peninggalanku, barang yang aku cintai. Kalau aku meninggal nanti, jaga baik-baik." Meninggal istrinya. Apa yang dilakukan oleh suami yang cinta dengan istri? Dia jaga baik-baik itu barang. Betul? Karena dia cinta. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan, aku mau meninggal, aku meninggalkan warisan ilmu, nanti kalau aku meninggal, jaga ini baik-baik, ini ilmu. Tapi kita tidak peduli dengan ilmu agama.
Mana cinta kita kepada Nabi? Mana pengorbanan kita untuk Nabi? Sampai kita mengorbankan sedikit saja waktu kita untuk belajar agama, kita sudah tidak mau. Mana pengorbanan kita untuk Nabi? Umar ibn Khattab ketika mendengar Nabi membutuhkan dana untuk kaum muslimin, ya kan? Umar bin Khattab datang kepada Nabi, mensedekahkan setengah hartanya. Setengah apa? Setengah hartanya disedekahkan untuk Islam. Karena beliau cinta kepada Nabi. Cinta kepada Islam. Umar bin Khattab bilang, wah hari ini saya bisa kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Saya sedekahkan setengah harta saya. Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, ya keluargamu kamu tinggali apa? Kenapa kamu sedekahkan banyak hartamu ini? Kata Umar bin Khattab, saya meninggalkan setengahnya lagi untuk keluargaku. Kemudian tidak lama datang Abu Bakar As-Siddiq. Dia sedekahkan semua hartanya. Masya Allah. Umar, aduh kalah lagi kita ini. Ya, semua hartanya. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dia bilang, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Tawakal luar biasa. Kita apa yang kita korbankan untuk Nabi? Kita cinta Nabi. Kalau ditanya cinta ke Nabi, iya. Mau kita sama-sama Nabi di akhirat, di surga, iya. Mau kita dekat dengan Nabi, iya. Maka kita akan ditanya, buktinya apa? Warisannya Nabi, ilmunya Nabi, Masya Allah. Untuk beli ilmu, buku agama setiap bulan saja kita sudah setengah mati. Padahal bisa sebenarnya. Kalau orang mau beli buku 1 bulan 1, itu jual mobil atau tidak? Tidak perlu jual mobil. Buku itu murah. Kita pelajari buku tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, para jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, itulah ilmu agama, mendatangkan kebahagiaan ya di dunia, di alam barzah dan juga di akhirat. Kemudian disebutkan wal ilmu sababun litakwimis suluki. Ilmu itu adalah sebab terbentuknya akhlak yang mulia. Gak ada ilmu gak bisa berakhlak. Tadi saya sudah contohkan sore ya. Nah, akhlak itu butuh ilmu. Kalau kita ingin anak-anak tak baik, akhlaknya bagus, hormat sama orang tua, dipanggil orang tua, iya, datang dia, ajari dengan ilmu agama sejak kecil. Dulu ada anak-anak kecil makan di depannya Nabi. Dia makan tangan kiri, dia makan tidak sesuai dengan adab makan. Nabi langsung tegur. Ya gulam, sambillah, hei anak kecil, makanlah dengan membaca bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah dengan yang dekat denganmu. Sejak kecil diajari Nabi. Sejak kecil. Jadi kalau kita mau bagus akhlak kita punya anak, generasi kita, ajari dengan ilmu agama. Jangan dijauhkan. Sampai ada orang-orang sebagian, tapi orang bukan di sini, di sana jauh ya, mengatakan bahwa jangan terlalu fanatik belajar agama, nanti jadi teroris. Hubungannya apa? Teroris itu muncul karena tidak paham agama. Pemahamannya keliru. Sehingga terjadilah teror. Bukan karena dekat dengan agama. Maka orang yang begitu harus didekatkan dengan agama. Dan ini yang dilakukan oleh pemerintah kita. Mendatangkan ulama, mendatangkan ustadz ke penjara-penjara terorisme untuk membimbing mereka agama. Nah, itu benar itu. Paham sudah? Nah, yang penting itu anak-anak semua, anak muda, remaja diarahkan di tempat yang benar belajar agama. Nah, itu. Paham ya? Insya Allah. Nah, seperti itu. Sekali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekarang ini kita butuh anak-anak yang berakhlak mulia. Coba kita rasakan tidak sekarang anak-anak? Bandelnya luar biasa. Kalau dipanggil, iya, tapi tidak datang. Anak-anak sekarang, Masya Allah, sibuk dengan game, sibuk dengan gadget, sibuk dengan... Dirasakan tidak sekarang anak-anak? Dulu anak-anak kalau belajar kan langsung ke sekolah, tidak pakai gadget. Sekarang kan pakai online, pakai gadget. Jadi anak-anak yang tadinya tidak kenal HP, jadi kenal HP. Akhirnya, Masya Allah, lagi main game misalnya, ya kan? Bilang sama bapak dan ibunya, saya lagi belajar. Padahal lagi main game. Terubah akhlaknya, yang tadinya lembut, yang tadinya taat, yang tadinya baik menjadi brutal, yang tidak taat kepada kedua orang tuanya, membantah orang tuanya keras dan seterusnya. Itu kan pengaruh game-game yang kayak
game perang, berkelahi, dan anak-anak itu terwarnai akhlaknya dengan seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini penting sekali. Maka dipahamkan, didekatkan mereka dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama akan memperbaiki hati kita. Gitu. Kita belajar agama akan baik, kita punya hati lembut. Sehingga ini bisa memperbaiki masyarakat. Tidak sedikit ada masalah dengan tetangga misalnya, langsung berkelahi, langsung bertengkar, langsung lapor ke polisi dan lain sebagainya. Yuk, perbaiki hati dengan ilmu agama. Ya, dengan ilmu agama bagi orang yang diikhlaskan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dari kejelekan, kebahagiaan di dunia dengan berbagai macam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ilmu agama itu bikin kita bahagia. Ada yang di sini yang sedih? Bahagia Ki, duduk. Ya kan, tenang perasaan. Dan itu sudah janjinya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang duduk di masjid, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar agama, maka Allah akan berikan kepada dia ketenangan. Tenang toh? Insyaallah tenang semuanya. Alhamdulillah. Ya, lupa dengan utang, lupa dengan catatan nota-nota. Nanti sampai di rumah baru ingat lagi. Sekarang tenang, aman. Itulah ilmu agama, bikin kita tenang. Hafalan-hafalan Quran yang kita baca, bikin kita tenang. Kan begitu ya? Baca hadisnya Nabi, nasihat-nasihat Nabi, bikin kita tenang. Coba kalau tiap hari kita baca politik, pusing kita. Mana yang benar, mana hoax, mana bukan hoax, pusing. Yang mana mau jadi presiden ini, mana mau jadi ini, pusing kita pikirkan. Orang yang naik jadi presiden kita yang pusing. Begitu atau begitu? Tapi belajar agama tidak toh. Belajar agama bikin tenang kita, damai kita, tentram kita. Tadinya mau marah tidak jadi marah. Karena ada sabda Nabi, la taqdob, la taqdob, la taqdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kalau orang Bugis bilang, aja kumacai gitu. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kalau bahasa Bombana apa? Ada orang Bombana di sini? Apa bahasa Bombana, Pak? Hah? Tema susah? Tema susah. Aduh susah. Makanya saya tidak bisa jadi orang Bombana ya. Nah, makanya sebentar malam saya pulang ini ya. Tidak jadi orang Bombana. Tidak jadi. Susah bahasa Bombana. Ya, jadi begitu Bapak-bapak sekalian, ada ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Inilah agama, bikin kita tenang. Bikin kita damai. Ya. Coba kalau sepekan sekali ada pengajian begini, tenang. Lupa utang. Ya, sampai penagih datang ke rumah, kita lupa janjian tadi mau ditagih di rumah. Ya, Masya Allah. Ala kulli hal, itulah agama, membuat kita damai, tenang, tentram, dan insya Allah akan memperbaiki masyarakat kita, insya Allah. Dan karena saya di Makassar, pelajaran agama itu bukan sekedar di masyarakat, di kantor-kantor, di instansi-instansi. Mereka butuh dengan itu. Mereka yang butuh, Pak. Mereka yang cari, karena mereka butuh supaya tidak ada korupsi, kan? Supaya tidak ada kolusi, supaya tidak ada pungli. Itu kan perlu pembinaan agama itu. Selamat negara kita dari segala macam yang seperti itu. Selamat uang rakyat. Sekarang pertanyaan saya ulang untuk ketiga kalinya. Belajar agama penting atau tidak? Buktikan. Nah, itu penting. Bagaimana caranya? Orang tua yang memberikan dorongan kepada anak muda yang adakan kegiatan, orang tua yang memberikan masukan-masukan. Nah, jadilah pengajian seperti ini. Sepakat ya? Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi. Ini tanda apa ini? Tanda Isya ya. Masih bisa ditambah, Pak? Bisa ya? Berapa jam lagi? Berapa menit ya? 5 menit lagi insya Allah ya, 5 menit lagi. Bisa, Pak? Yang di luar tidak apa-apa? Bapak-bapak yang masih di rumah? Saya yakin ada yang mendengar di rumah ini ya. Semoga bapak-bapak yang di rumah sehat-sehat, Masya Allah. Dan sebentar kita ketemu sholat Isya di sini. Amin ya. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Disebutkan ada seorang ulama yang bernama Syu'bah, Imam Syu'bah. Ini Imam Syu'bah ini seorang imam yang tinggi ilmunya. Ya, kalau dia mau bikin mazhab dia bisa. Imam Syu'bah rahimahullah. Beliau disebutkan
yarhal syahran kamilan fi talabil hadis sami'ahu min tariqin lam yamurra alaihi. Dia pernah melakukan perjalanan 1 bulan penuh untuk mencari satu hadis. Yang hadis itu dia sudah hafal, tapi dia mau cari jalan lain, riwayat yang lain. Satu hadis Pak, 1 bulan penuh melakukan perjalanan. Kalau kita kan di sini tidak, berapa menit sampai di sini? Hah? Dekat. 1 bulan penuh Pak, itu karena apa? Karena mereka buktikan bahwa ilmu agama itu penting. Ada lagi seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah, ini sahabat mulia. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, balaghani an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu minhu. Telah sampai kepada saya sebuah hadis dari seseorang, kata Jabir bin Abdullah. Sampai hadis kepada saya. Yang hadis itu saya sudah hafal. Ya. Atau hadis tersebut datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi saya belum pernah dengar hadis yang begitu. Lalu kemudian dia mengatakan, lalu aku menyiapkan kendaraan berupa onta. Aku siapkan onta tersebut. Lalu aku melakukan perjalanan selama 1 bulan penuh sampai tiba di negeri Syam. Dari Madinah ke negeri Syam, 1 bulan penuh. Nah, kemudian saya di sana bertemu dengan seorang sahabat yang lain, sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Unais al-Ansari. Abdullah bin Unais al-Ansari itu kedudukannya lebih dibawa daripada Jabir bin Abdullah. Tapi Jabir bin Abdullah datang 1 bulan penuh untuk mendengarkan 1 hadis. Kemudian setelah ketemu dengan siapa? Abdullah bin Unais, maka dia mengatakan, ya, Jabir mengatakan, atau Abdullah bin Unais mengatakan kepada Jabir, apa gerangan yang menyebabkan engkau datang ke sini? Maka kata Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang mulia, ada sebuah hadis yang sampai kepada saya. Ya, dan engkau telah mendengar hadis tersebut dari Rasulullah. Tentang masalah kedzaliman. Dan saya belum pernah mendengarkan hadis itu. Saya khawatir nanti aku meninggal dan belum sempat mendengar hadis itu, atau kamu yang meninggal dan saya belum sempat mendengar hadisnya. Maka aku datang ke sini walaupun 1 bulan penuh. Untuk apa Pak ini Pak? Untuk mengejar ilmu, mengejar hadis Nabi. Ini contoh dari para ulama kita terdahulu, bagaimana semangatnya mereka di dalam mengejar ilmu agama, mengejar hadis, karena mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh kecil. Ada seorang ulama yang sampai minum air kencingnya sendiri Pak, karena sudah lapar, dia mau mati dia kalau nggak minum air kencingnya sendiri, dia minum dalam rangka dia melakukan perjalanan mencari ilmu agama. Sekarang tidak. Tapi orang-orang tua kita juga merasakan ya, bapak-bapak kita dulu, orang tua kita dulu, pondok-pondok pesantren sekarang itu enak-enak. Mau makan sudah ada di depan, sudah ada masakan. Pakaian di laundry kan, ya kan? Mereka susah belajar. Dulu tidak. Dulu orang tua kita susah sekali. Dulu jangankan di pondok pesantren, kita mau mengaji abata itu, kita kadang disuruh bersihkan dulu halaman. Suruh bersihkan halaman, suruh angkat air, ya kan? Dulu kan? Kalau tidak tahu, bukan ditegur Pak, cambuk. Langsung dicambuk kita. Sekarang baru dijewer anak-anak sudah dilapor ke polisi, divisum. Gurunya kena. Dulu Masya Allah susah. Dan dulu-dulu lagi, sebelum orang tua kita, dulu-dulunya lagi, lebih susah lagi. Tidak ada listrik. Sampai sebagian ulama ketika mau membaca buku, menunggu terang bulan, baru bisa baca buku. Sekarang Masya Allah ada listrik, baca buku enak. Dulu Masya Allah. Orang pakai obor dulu. Pakai apa itu istilahnya di kampung-kampung? Lampu yang dinyalakan di dalam yang tinggi di atas ini. Strongking masih enak. Itu ada dulu yang tinggi. Apa namanya Pak? Lentera kecil ya. Dinyalakan itu. Dikasih minyak tanah. Ya. Kalau kita nyalakan, kita tertidur. Besok paginya hitam semua kita punya hidung. Itu begitu dulu. Orang belajar pakai itu. Tapi Masya Allah orang-orang dulu. Semangat mereka belajar. Inilah yang harus kita contoh. Semangat mereka belajar. Semoga dengan kita terus mengaktifkan kegiatan majelis taklim, kegiatan pengajian di masjid-masjid, ini bukan cuma sekedar akan memperbaiki akhlak, peradaban, ya, dan kebaikan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Bombana,
tapi insya Allah semoga bisa juga menjadi cahaya kecil untuk Indonesia insya Allah. Ya, makanya semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa mendorong anak-anak muda untuk membuat kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya agar supaya kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ke depan kita punya generasi-generasi yang bisa menggantikan orang-orang tua, para pemimpin-pemimpin kita dari generasi-generasi yang lebih baik insyaallah dengan pahamnya mereka dengan ilmu agama. Ya mungkin sampai di sini karena sudah masuk waktu Isya. Ya, semoga Allah memberikan taufik dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak terutama pengurus masjid, bapak-bapak yang ada di sekitar sini. Saya mohon maaf kalau ada gangguan-gangguan suara atau yang lainnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melipatkan ganjaran bagi bapak-bapak sekalian. Hah? Pada Isya? Iya. Boleh. Berapa lama? Lama itu. 15 ya. Ya. Jadi insya Allah pada Isya ada tanya jawab 15 menit. Karena saya harus ke Kendari lagi. Makanya mungkin tidak lama, sekitar 15 menit setelah Isya. Jadi bapak-bapak yang mau bertanya nanti disiapkan pertanyaannya, pada Isya baru kita tanya jawab. Yang ada kegiatannya mau pulang tidak apa-apa insya Allah. Ya. Mau istirahat, mau tidur, ya, mau capek, mau apa silahkan. Tapi yang mau tinggal insya Allah pada Isya kita lanjutkan sekitar 15 menit. Ya, begitu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan 15 sesi, dimulai tanggal 8 Oktober hingga 12 Oktober 2021. Acara ini diselenggarakan Hafayu TV bekerja sama dengan Yayasan Ahlu Sunnah Kolaka, Pondok Pesantren Baitun Najah Kolaka, Yayasan Markas Dakwah Al-Muhajirin, As-Sunnah Bombana, Markas Dakwah Ar-Risalah Kendari, Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i Konawe, Ahlu Sunnah Kolaka Utara, masyarakat Desa Rauda, dan didukung oleh Madrasah Sunnah Musalla Al-Haud. Acara ini gratis, terbuka untuk umum, muslimin dan muslimah, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Live streaming only on Hafayu TV. Hafayu TV